Itu kerja kerasnya di situ. Jadi Anda jangan malas baca modul. Ya. Nah, kemarin saya sudah sampaikan strategi ya. Strateginya gimana supaya nggak malas. Bagi yang malas baca modul. Nah, saya kan minta Anda untuk buat peta konsep. Nah, harapan saya peta konsep itu akhirnya bisa membantu Anda untuk yang benci membaca buku. Jadi Anda bisa baca peta konsep kan lebih simple ya, lebih simple, padat isinya dan jelas. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya kah, Mbak Eliminia, Mbak Pipit, oke, atau Mbak Aktini atau siapa yang mau tanya silakan. Ah, itu sebetulnya banyak artikel yang membahas kekuatan legal terkait dengan eh, apa periklanan. Ya tadi saya sempat browsing juga kekuatan legal periklanan ya tadi yang ditanyakan Mbak ya. Kalau dunia politik pasti terkait erat dengan apa legal. Sorry, pertanyaan tadi kekuatan legal dan politik ya. Uh, Oh enggak, kalau politik pasti terkait dengan legal, jadi itu enggak ada hubungannya dengan kekuatan legal. Mungkin yang ditanyakan ini periklanannya gitu ya, kekuatan legal dari periklanan gitu kali Pak ya, benar ya? Oke, oke. Salah satunya gini ya, yang diatur dalam periklanan itu kekuatan mengikat janji yang dimuat dalam iklan. Jadi gini itu nggak bisa loh ya kita misalnya mau iklan barang gitu ya, lalu kita menawarkan yang muluk-muluk gitu ya, itu bisa dituntut itu ya. Nah itu perlu diperhatikan ya, undang-undangnya perlu diperhatikan. Jadi jangan sampai ketika kita beriklan lalu kita menipu gitu ya istilahnya ya, berbohong kepada konsumen itu secara legalitas hukum dipertanyakan itu ya. Seperti itu Mbak. Oke, ada lagi yang sama. Ada, ada, ada bagian legal. Betul sekali. Oke, jadi oke silakan. Oke, ya itu dibaca coba apa aja tuh. Terus, oke. Jadi tadi kan isu kan, isu yang terkait dengan etika bisnis. Jadi isu itu apa? Isu itu ya kayak peristiwa gitu ya atau kejadian yang ada hubungannya dengan kode etik. Jadi tadi apa ya? Sorry tadi satu apa Mbak? Yang pertama tadi apa?
Oke, jadi itu penting ya terkait dengan kode etik. Kita harus cari informasi gitu ya, yang sebanyak-banyaknya dan relevan sesuai fakta, ya, supaya kita bisa melihat secara umum, ya, oh ini tidak sesuai kode etik, oh ini menyalahi moral, oh ini tidak benar. Nah, jadi kita perlu menggali informasi relevan dan sebaik-baiknya gitu ya. Lalu yang kedua tadi disebutkan juga apa Mbak tadi yang kedua tadi? Oke, jadi kayaknya seperti apa coba? Oh ya, betul. Jadi terkait dengan penjelasan yang pertama tadi, jadi kita perlu lihat fakta kan supaya kita bisa uh, mengejudge ya, kita bisa menilai ini sesuai kode etik atau tidak. Jadi itu beberapa hal yang terkait dengan atau isu-isu yang terkait dengan kode etik. Anda pernah dengar istilah whistleblower? Whistleblower ya, whistleblower. Ada yang pernah dengar nggak? Whistleblower. Whistleblower. Ya, ya sama hal. Ada yang pernah dengar nggak? Oh nggak pernah ya, oke. Jadi whistleblower itu salah satu isu juga ya, atau hal-hal yang terkait dengan kode etik. Ya. Karena apa? Karena whistleblower itu, whistleblower itu apa dulu ya? Whistleblower itu adalah orang yang menyampaikan sebuah informasi atau menyampaikan sebuah kegiatan yang secara hukum itu ilegal, tidak etis, dan menyalahi kode etik. Jadi misalnya Anda kerja di sebuah perusahaan, lalu Anda karyawan di sana ya, di perusahaan itu, lalu Anda menjumpai hal-hal yang tidak etis, tidak benar. Lalu Anda merasa kok seperti ini ya gitu ya. Perusahaannya kok seperti ini. Lalu Anda mau membuka, menyampaikan hal tersebut yang Anda lihat itu salah kepada yang berwajib, polisi mungkin atau pemerintah atau siapa gitu ya. Nah, berarti dalam hal ini Anda disebut whistleblower. Nah, itu konsekuensinya besar sekali ya. Yang pertama yang pasti karena Anda karyawan di perusahaan tersebut, pasti konsekuensinya kalau Anda membocorkan hal yang jelek, pasti Anda akan dipecat ya, akan dipecat dong ya kan? Nah, itu salah satu isu terkait dengan kode etik ya. Ya itu aja sih. Sebetulnya ada beberapa isu lain, tapi itu yang saya ingat whistleblower itu. Karena untuk whistleblower, untuk isu etiknya itu adalah gini. Anda sebagai whistleblower itu kan sebetulnya punya hak untuk menyimpan rahasia ini atau membocorkan rahasia ini. Nah, keputusan Anda untuk menyimpan atau membocorkan itu kan sebetulnya terkait dengan moral Anda, ya kan, terkait dengan akhlak Anda. Kalau Anda mempunyai akhlak, Anda mempunyai moral, dan Anda tahu bahwa itu salah, seharusnya Anda nggak nyimpen rahasia tersebut, benar kan? Ya, Anda harus sampaikan kepada publik apa yang benar, yang disembunyikan, yang tidak baik. Contoh sederhana, misalnya saya gitu, saya dulu pernah kerja part time ya, di kantin di kantin sekolahan di kampus ya, kerja part time. Saya tahu produk yang dijual, makanan yang mereka jual itu nggak fresh. Kadang sampai
lama banget disimpan dalam kulkas terus dijual lagi. Ya. Tapi saya bukan whistleblower. Karena apa? Sebelum saya sampaikan sudah ada yang komplain kepada pihak kampus supaya kantin tersebut ditegur. Nah, itu juga termasuk kasus ya terkait dengan whistleblower. Kasus saya, kasus nyata saya. Dulu waktu saya kuliah S1 itu ada mata kuliah khusus kode etik. Khusus satu mata kuliah kode etik. Karena memang di era sekarang itu penting ya untuk memahami etika itu penting. Terutama etika dalam berbisnis. Etika dalam berbisnis. Jadi makanya waktu itu diadakan satu kuliah khusus mengenai etika bisnis. Nggak tahu di UT apakah ada juga mata kuliah etika bisnis. Silahkan Anda cek sendiri. Oke, sampai di sini ada lagi yang mau ditanyakan nggak? Ada yang kurang? Bisa dituntut sampai ke hukum? Bisa Mbak. Ya, konsekuensinya besar ya. Konsekuensinya besar kalau menyalahi kode etik. Ya, bisa hukuman penjara bahkan ya kan. Seperti itu. Dituntut ke siapa yang menuntut, maksudnya seperti apa? Ya, lalu yang menuntut perusahaan berarti. Siapa yang menuntut? Perusahaan atau siapa? Ya nggak ada yang menuntut, Mbak. Cuman konsekuensinya kalau dia karyawan perusahaan, ya dia akan dipecat. Kalau perusahaan mau menuntut apa? Orang dia yang salah kok. Dia yang menjual atau melakukan kegiatan ilegal kok. Kalau dia mau nuntut ya malah dia kena gitu kan. Jadi nggak dituntut, nggak ada yang menuntut. Selama informasi yang disampaikan itu benar, jadi hati-hati juga loh. Ya jangan sampai salah informasi itu kan, tiwas keluar itu ya, ternyata salah, dia yang salah gitu. Jadi itu kalau seperti itu kasusnya Anda yang bisa dituntut gitu. Dituntut perusahaan kan, karena kan mencemarkan nama baik perusahaan. Oke, Mbak Wahyatun mau tanya Mbak, silahkan. Oh, ya, kok dibuka mic-nya? Saya pikir cuma tanya. Oke, Mbak Luluh mau tanya, silahkan. Oh ya, oke. Oke, ada yang mau tanya lagi mengenai apa? Boleh. Mengenai yang ditanyakan malam hari ini yang kurang jelas boleh tanya. Bulan ini ya, akhir bulan ini Anda sudah ujian loh. Ya saya ingatkan, jangan lupa, jangan pura-pura lupa. Ya baca modulnya intinya seperti itu. Ya. Lalu Anda itu kan ada latihan itu dan ada kuncinya juga kan ya. Anda ya sebentar lagi kita selesai kok ya, terakhir Anda baca modulnya, jangan malas baca modul. Anda kalau sudah berkomitmen jadi mahasiswa UT
Anda berarti harus punya komitmen untuk baca modul. Ya, mandiri. Oke, harus mandiri. Oke. Ya, oke, saya juga sudah ngantuk sebetulnya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kelasnya bisa kita akhiri. Ya, silakan. Sorry, suaranya putus-putus. Kewargaan ekonomi. Ekonomi citizenship. Di situ apa keterangannya? Saya nggak paham itu. Kewarganegaraan apa ya? Coba saya. Oke, atau teman yang lain? Ya, 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 ya. Oke, sebetulnya gini, banyak cara ya, banyak cara yang paling sadis ya, itu dituntut. Jadi menuntut perusahaan yang dicemarkan nama baiknya itu menuntut. Ya, itu cara yang paling sadis. Tapi kalau mau cara yang wise ya, yang bijaksana, ya misalnya perusahaan mulai untuk meribatal itu berarti apa ya, melawan lah ya, melawan melalui media, bisa ya menyampaikan melalui media mengenai ya berita itu nggak benar gitu ya, lalu disampaikan bukti-buktinya ya, atau kalau misal mau kejam ya itu tadi dituntut langsung lah yang menyebarkan fitnah itu, seperti itu Mbak. Mhm. Nah untuk ini sebetulnya terkait mengenai ini ya, pengerusakan citra atau image perusahaan itu, makanya di perusahaan itu punya yang namanya PR ya, public relation ya, public relation officer. Nah public relation itu salah satu fungsinya adalah menjaga supaya nama perusahaan, image perusahaan itu terjaga ya. Jadi ya misalnya tadi kalau ada berita-berita yang tidak benar, yang miring, yang negatif perusahaan, langsung segera bisa dituntaskan oleh PR. Jadi itu pekerjaan PR itu seperti itu. Ya. Oke, lalu ada lagi ini pertanyaan lagi nih Pak. Pak, bagaimana contoh perilaku etis dapat diciptakan di suatu organisasi atau perusahaan? Ya tadi salah satunya ya membuat kode etik supaya perilakunya etis gitu kan, yaitu membuat kode etik dalam perusahaan, dalam organisasi. Karena kadang orang tuh kan punya etika, punya value, punya nilai yang berbeda-beda ya, mungkin bisa jadi seperti ini buat Anda it's okay, buat orang lain nggak, belum tentu oke okay. Nah makanya perlu dibuat kode etik ya. Kode etik itu kan upaya untuk standarisasi gitu ya, menyamakan persepsi mana yang baik, mana yang tidak baik gitu. Jadi
Jadi seperti itu cara menciptakan perilaku etis. Oke, ada lagi yang mau tanya? Tadi pertanyaan Mbak Dewi saya kurang paham mengenai ekonomi citizenship. Mungkin nanti bisa ditanyakan lagi di grup dengan yang di catatan yang ditulis di situ supaya saya tahu konteks yang ditanyakan apa. Oke. Masih ada pertanyaan kah? Mbak Pipit, tanya lagi nggak? Oke, mungkin kalau nggak ada, cukup ya. Anda kalau misalnya ada pertanyaan masih juga boleh ditanyakan di grup, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Kita bisa akhiri kelasnya kalau gitu ya. Oke, I think saya pikir sudah cukup kelasnya sampai di sini. Terima kasih atas atensinya, terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa setelah ini Anda boleh catat masing-masing, Anda posting di grup itu ya, point of the day. Anda tulis online 2 berapa poin nama Anda lalu poinnya berapa. Nanti akan saya hitung pada akhir semester sebagai nilai partisipasi. Oke, kalau gitu terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat. Good night.